Halo, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Cosmos Jarianggoro, untuk membahas tentang konsep-konsep fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengenal tentang konsep percepatan. Ini sebagai bahan untuk mempelajari tentang materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu tentang GLB dan GLBB. Nah, percepatan ini merupakan atau sebutan untuk perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Nah, ini artinya percepatan itu adalah adanya perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Perubahan kecepatan ini bisa semakin bertambah atau bisa terjadi pengurangan kecepatan. Nah, simbolnya untuk percepatan itu A diambil dari kata akselerasi. Kalau satuannya kita cermati, di situ adalah meter per second kuadrat. Nah, misalkan sebuah benda mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Artinya, ketika benda ini mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat ini, berarti dalam waktu 1 second kecepatannya bertambah sebesar 2 meter per second. Nah, kalau saya tulis dalam bentuk persamaan matematis, dia menjadi seperti ini. A itu 2 meter per second kuadrat. Atau saya dapat tulis menjadi akselerasinya adalah 2 meter per second setiap second. Jadi setiap 1 detik kecepatannya bertambah 2 meter per second. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini anggap saja sebuah bola yang bergerak dengan kecepatan awal 10 ya. Bola ini bergerak dengan kecepatan awal 10, kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat, ini kurang kuadrat ya, selama 3 detik atau 3 second. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa kecepatan bola itu di detik ketiga ini? Cara berpikirnya adalah begini. Percepatan 2 meter per second kuadrat itu artinya setiap 1 detik kecepatannya bertambah 2 meter per second ya. Jadi percepatan 2 meter per second ini artinya setiap 1 detik kecepatannya bertambah 2 meter per second. Nah, berarti kalau 1 detik saja bertambah 2 meter per second, di sini dia dipercepat selama 3 detik atau 3 second, berarti kecepatannya akan bertambah sebesar berapa? Berarti dalam waktu 3 second perubahan kecepatannya sebesar 6 meter per second, karena dalam 1 second saja tambahnya 2 meter per second. Maka kalau 3 detik ya 2 kali 3, artinya 2 meter per second dikali 3 detik, yaitu 6 meter per second. Nah, karena bola bergerak dengan kecepatan awal 10 dan penambahan kecepatannya sebesar 6 meter per second, maka V akhirnya di sini adalah 10 ditambah 6, yaitu 16 meter per second. Gitu. Itu logika berpikirnya kalau kita tidak menggunakan rumus. Sekarang kita cermati contoh berikut. Misalkan kita ambil nomor 1, sebuah bola diam ya, kemudian tiba-tiba dia dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 3 second. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan pada detik ketiga atau kecepatan akhirnya setelah mengalami percepatan itu. Oke, mari kita kerjakan. Gunakan konsep tentang percepatan tadi. Percepatan 2 meter per second ini 2 meter per second kuadrat ini artinya dalam 1 second kecepatannya berubah
sebesar 2 meter per second. Jadi dalam 1 second kecepatannya berubah sebesar 2 meter per second. Nah sekarang dalam soal nomor 1 ini dia minta atau dipercepatnya bola ini mengalami percepatan selama 3 second. Berarti pertambahan kecepatannya adalah 6 meter per second. Kenapa? Dalam 1 second saja 2 meter per second. Berarti kalau 3 ya 3 kali 2 meter per second, yaitu 6 meter per second. Karena awalnya diam, berarti kecepatan awalnya kan 0. Sekarang dia menjadi 6. Berarti di sini 6 meter per second. Yang nomor 2 sekarang. Sebuah bola ini awalnya mula-mula dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Lalu tiba-tiba dia dipercepat dengan percepatan 3 meter per second kuadrat selama 2 second. Ingat, 3 meter per second kuadrat ini artinya dalam 1 second kecepatannya bertambah sebesar 3 meter per second. Berarti dalam 1 second aja nambah 3. Kalau dalam 2 second berarti tambahnya 6. Nah, pertambahan kecepatannya 6 atau perubahan kecepatannya adalah 6. Awalnya dia sudah bergerak dengan kecepatan 10. Berarti kalau awalnya 10 lalu nambahnya 6, di akhir dia menjadi 16 meter per second. Nah, nomor 3 sekarang. Yang ketiga, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal yang dia nggak tahu, ya kita nggak tahu, yaitu titik-titik di situ. Lalu tiba-tiba dipercepat dengan percepatan 3 meter per second kuadrat selama 2 second atau 2 detik. Ternyata kecepatannya menjadi 10 meter per second. Nah, kita gunakan logika yang sama tentang percepatan tadi. Percepatan 3 meter per second kuadrat artinya dalam 1 second kecepatannya bertambah 3 meter per second. Dalam 1 second saja bisa bertambah 3 meter per second. Nah ini dia minta 2 second. Berarti kalau dalam 2 second kecepatannya bertambah sebesar 6 meter per second. Nah karena ditambah 6 meter per second maka dia menjadi 10. Berarti awalnya berapa? Titik-titik ditambah 6 meter per second jadi 10. Berarti awalnya adalah 4 meter per second. Nah begitu cara mengerjakannya. Mudah kan? Nah sekarang kita coba lagi ya untuk soal berikutnya. Di sini ada sebuah bola bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Lalu dipercepat dengan percepatan yang kita nggak tahu, kita sebut aja A gitu, selama 3 detik. Nah ternyata kecepatan akhirnya dia menjadi 19 meter per second. Yang ditanyakan adalah berapa percepatannya dalam meter per second kuadrat. Berapa itu percepatannya? Nah kita kembalikan kepada konsep awal tentang percepatan tadi. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap 1 detik atau setiap satuan waktu. Nah, kita bisa cermati sekarang di sini dari kasus nomor 4 ini kecepatannya berubah dari 10 meter per second menjadi 19 meter per second selama 3 detik. Berarti selama 3 detik perubahan kecepatannya berapa? Ya 19 dikurangi 10. Berapa itu? 9 meter per second. Ini selama 3 detik. Berarti kalau selama 3 detik saja perubahan kecepatannya 9 meter per second, maka dalam 1 detik berarti perubahan kecepatannya adalah 3 meter per second. Nah, perubahan kecepatan 3 meter per second dalam 1 detik inilah yang disebut percepatan
atau kita menulisnya dengan percepatannya sebesar 3 meter per second kuadrat. Nah gitu ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini kita buat persoalannya semua dalam bentuk variabel, jadi tanpa angka. Nah yang ingin kita ketahui adalah besar percepatannya, ya, berapa besar percepatan yang ditimbulkan kalau keadaan awalnya bola itu bergerak dengan kecepatan v0 meter per second, dan setelah dipercepat selama delta t tertentu, kecepatannya menjadi v meter per second. Nah, berapa percepatannya? Nah, percepatannya tadi ingat konsep percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, kalau kita lihat dalam delta t ini kecepatannya berubah dari V0 menjadi V meter per second, ya kan? Maka perubahan kecepatannya, ya berarti kalau kita simbolkan perubahan kecepatan, kita simbolkan sebagai delta V, artinya perubahan kecepatan. Kita bisa tahu dari mana? Dari V akhir dikurangi V awal, ya kan? V akhir dikurangi V awal. Ini perubahannya. Nah, padahal percepatan tadi adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Berarti perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kalau percepatan itu kita simbolkan sebagai A, maka perubahan kecepatannya yaitu delta V tiap waktu, tiap delta T. Atau kalau kita tuliskan bisa V dikurangi V0 dibagi dengan waktu. Nah, inilah persamaan percepatan yang akan kalian gunakan untuk mempelajari tentang materi GLBB. Sekian dari saya untuk video pembelajaran tentang percepatan ini. Ditunggu video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.